balik kekuranganku, Kau tetap mencintaiku. Kau bukan Tuhan yang jauh, selalu dekatku. Tuhanku, yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhanku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab ku percaya Kau Tuhan takkan membiarkan aku berjalan hanya sendirian. Tuhanku, yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhanku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Hai family, nyanyi bersamaku, katakan, Tuhanku yakin Kau setia. Yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhanku yakin Kau menyertai. Di setiap musim ku lalui, hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Bapak yang baik, terima kasih buat sahabat ini Bapak. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Bukan karena kami bisa menjaga hidup kami Tuhan, bukan karena kami pandai dan pintar melakukan semuanya, tetapi kami sadar betul semua karena perkenanan-Mu Bapak. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lewati. Terima kasih untuk badai hidup yang boleh kami hadapi. Di sana bukti Engkau besar atas kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami, di mana aja ada Tuhan beserta kami. Sebentar kebenaran-Mu akan melawat kami, menguatkan kami,
Membuat kaki kami lebih kuat Bapak. Membuat hati kami lebih tegar Tuhan. Firman-Mu yang melawat kami. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar family? Sampai keluar sana suaranya. Terima kasih kembali kepada Bapak Purwa dan di tempat ini yang terus tidak bosan-bosan mengundang saya ada di sini. Ya, udah lama saya nggak ketemu Bro Mike nih. Dan kali ini saya ketemu. Biasanya kalau saya pelayanan, dianya nggak ada tuh. Kali ini rindu saya sudah terbalaskan. Ya, mohon maaf suara saya agak ngebas. Saya tuh semakin letih, semakin ngebas suara saya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini bukan habis konser bukan. Karena dari hari Rabu saya melakukan expo untuk UMKM yang bergabung 50 tenan. Dan itu free buat semua UMKM. Ya, ini adalah pilot project kami dan kemudian tidak mudah ternyata membuat event ya. Dan terjadi karena Tuhan begitu luar biasanya sampai pihak Pluit Village Mall bilang sama saya kemarin, bisa nggak yuk bikin event lagi tanggal 12 sampai 17 Juni. Itu ini turun dulu kemudian naik lagi. Saya bilang, saya pikir-pikir dulu ya Pak. Karena ternyata capek ya Pak. Tapi capeknya saya terbalaskan dengan UMKM yang happy banget gitu. Ibu-ibu yang begitu bersemangat dan mereka itu punya ide-ide yang sangat luar biasa. Saya tahu itu karena Tuhan. Jadi hari ini masih berjalan sampai besok Minggu. Ya, kalau family ada waktu boleh main ke Pluit Village Mall dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Besok penutupannya. 5 hari kami ada di sana. Itu dulu ya. Boleh ya sedikit ya intermezzo dong ya. Biar ada alasan kenapa suara saya kayak gini gitu. Kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang ngomel gitu ya kayak gini nih suaranya. Baik, kita akan mulai tema hari ini adalah bulan ini tentang doa ya. Dan saya ke bagian the meaning of prayer. Family, pada waktu saya dikasih tema ini, saya berpikir begini ya. Doa mah udah pada bisa ya. Bisa dong doa, masa ya kagak bisa. Kalau kita mau makan aja bisa berdoa ya. Doa itu sesuatu yang memang ke bawah gitu dari lahir. Dari kita sekolah minggu, kita mulai berbawa semuanya. Betul nggak? Tetapi ternyata hal-hal itu tidak bisa menjadikan kita mengerti apa itu doa. Hal itu nggak bisa kita mengerti kenapa. Doa kenapa. Lagu-lagu yang tadi Kobrai bawain itu ya, aduh related banget gitu dengan khotbah yang akan Tuhan izinkan untuk saya sampaikan kepada family di tempat ini. Sampai saya bilang, you are very, Tuhan sangat luar biasa. Jadi saya nggak pernah kontak nih sama Kobrai. Dan saya langsung bilang, aduh Tuhan. Dan saya benar, Tuhan itu dahsyat. Amin. Kita mulai saja di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Bolehkah family bersama dengan saya? Ada di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Mungkin ada HP sucinya, boleh. Biar saya agak beristirahat bicara sedikit. Saya baca yang ganjil, family boleh baca yang genap. Setuju? Bantu ya, karena ini agak panjang. Jadi baca di satu perikop, agar kita tahu apa yang terjadi di Samuel ini. Baik, kita mulai. Sudah siap? Are you ready? Oke. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya mulai di ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, taplaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud, mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Amin. Seterus dan seterusnya ya family. Ini cerita tentang Daud. Daud adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Pada waktu Daud menjadi gembala, yang digembalain juga gak banyak. 1-2 ekor. Tetapi Daud setia. Daud setia melakukan bagiannya. Dan dia tidak akan biarkan dombanya dimakan oleh singa. Kalau orang pikir, ngapain Daud? Ya kan ngapain Daud begitu? Tetapi Daud setia. Sampai Samuel aja kekecoh. Dia pikir raja pengganti yang Tuhan pilih adalah kakak-kakaknya Daud. Semua maju atu-atu. Kalau kata kayak Indonesian Idol mah, atu-atu dilihatin. Aku sih yes gitu. Ternyata Tuhan bilang, aku no gitu. Terus bolak-balik. Sampai akhirnya Samuel pusing. Kok udah habis gak yang Tuhan gak yes ini gimana? Terus kemudian Samuel bilang, masih adakah Isai anakmu? Oh, sampai dilupain sama bapaknya. Oh iya, ada tuh Daud tuh. Lagi ngembalain domba. Panggil. Datang Daud, mukanya kemerah-merahan panas. Dan memang masih bocah kelihatannya. Samuel mungkin dalam hatinya begini, yang kayak gini jadi raja. Yang bener aja Tuhan. Tuhan bilang, aku melihat hati. Amin. Penampilan bisa flexing, tetapi hati gak bisa. Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Betapa kita mengasihi Tuhan. Ini awal bagaimana Daud kemudian berjalan bersama Tuhan. Makanya dia menulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Betul. Dia mengalami Tuhan. Hari-hari Daud mengalami Tuhan. Hidup Daud penuh dengan doa. Dia bukan cuma ada doa khusus di setiap beberapa waktunya. Tetapi setiap napas hidupnya adalah doanya kepada Tuhan. Ada cerita di mana Daud akhirnya jatuh waktu itu. Dan kemudian dia bertobat dan kembali berjalan bersama Tuhan. Itu melambangkan bahwa kita manusia. Ada saat di mana kita masuk ke dalam kelemahan manusia. Tetapi Tuhan gak buang kita, amin. Siap belajar lebih jauh family? Oke. Daud terjepit. Karena apa? Waktu itu Daud udah mulai perang. Daud habis perang nih, pulang. Pas pulang dia lihat rakyatnya gak ada. Semuanya habis terbakar. Nah orang-orang yang bersama Daud 600 lebih ngelihat, istri saya mana? Anak-anak saya mana? Kok gak ada? Kami perang loh. Dan mereka pergi, mereka hilang. Dan yang disalahin siapa family? Daud. Padahal Daud istrinya hilang juga gak? Hilang dua loh, pergi kan?
Tadi kita baca sama-sama. Dibawa juga. Hati Daud juga hancur. Keluarganya juga dibawa pergi. Dibawa sama para musuh-musuhnya. Dan Daud disalahin. Pernahkah family ada di posisi seperti ini? Engkau perlu dihibur. Tapi orang gak peduli perasaan. Engkau dituntut untuk kuat. Engkau dituntut untuk bisa. Mereka gak peduli air mata yang kau jatuh. Mereka gak peduli betapa hancurnya hatimu. Mereka menuntut begitu banyak. Itu yang Daud alamin. That's not easy, bukan? Saya tahu kita semua pernah ada di posisi itu. Betul apa betul? Sedih ya, rasanya perih ya. Family, masalah itu bisa datang kapan saja. Betul nggak? Kita ini lagi enak-enak begini, tiba-tiba ada aja masalah. Atau apakah family datang ke sini tidak menjadi ada masalah gitu? Pasti ngalamin masalah kan? Ya nggak tiba-tiba ban bocor lah, ya tiba-tiba ART izin pulang lah, anak sakit lah, ada aja kan masalah. Ribet gitu loh masalah, ya kan? Setiap manusia pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah itu yang sudah ada di 2x1 itu. Dia mau didandanin apa kek? Nggak akan komplain. Woi, bukan baju ini bukan. Nggak mungkin. Dandanin lipstiknya warna hitam kayak dia nggak komplain. Orang udah nggak ada. Nah itu udah gak punya masalah. Tapi yang ngurusin yang jadi masalah. Ini kubur di mana nih? Ya kan orang hidup yang masih punya masalah. Jadi family kalau masih punya masalah berarti masih Tuhan kasih umur panjang. Ya, jangan ngeluh dengan masalah ya. Nah, jadi masalah itu bisa aja datang kapan aja, siapa aja. Bahkan seorang hebat sekalipun punya masalah. Ya. Nah, tergantung nih kita mau nganggap masalah itu seperti apa. Kalau mau kecil digedein bisa. Betul nggak? Gede dikecilin bisa, tergantung kita aja bagaimana. Tetapi Daud memilih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Apa respon Daud saat dia menghadapi masalah? Ya, family kalau ada masalah responnya apa? Ada yang ke clubbing kah? Terus pulang tetap banyak masalah. Kalau saya ada masalah, dulu nih sebelum saya tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, saya shopping, pulang banyak masalah lagi karena saya harus bayar tagihan. Jadi masalah, nggak ada yang namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bahkan pegadaian pun jadi masalah karena cicilannya harus kita ingat juga itu. Ya kan? Jadi yang pasti apa yang Daud lakukan? Kita belajar. Yang pertama, ini bagian posisi doa ya family. Jadi Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Family, kita nggak bisa hidup dalam pimpinan Tuhan tanpa kita punya hubungan karib dengan Tuhan. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan tanpa kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, betul nggak? Suami istri, saya lihat itu kan, Bapak dan Ibu Purwa, selamat ulang tahun Ibu Gem. Itu dari senyumnya aja, Pak, suami saya bilang begini, kamu tahu nggak, Pak Purwa itu melihat istrinya, itu dalam loh, gitu, ya kan Pak Jun? Dalam loh katanya. Aku bilang, gimana sih Bang? Nggak ngerti. Sama seperti aku melihat kamu. Wah, masuk Pak Eko. Aku gak ngerti maksud gimana. Aku bisa baca matanya begitu sangat mengasihi Bugem. Itu dari matanya bisa kelihatan. Lagi Bugem ya kan. Kalau Pak Purwa udah gini aja udah ngerti. Ambil air putihnya, air minum. Kalau senyum aja udah ngerti. Dia perlu diambilin nasi. Betul kan Bugem ya? Kalau Pak Gem, Bugemnya tiba-tiba. Emang pendiam kan ya? Bugem ini yang saya tahu pendiam. Apa memang pendiam ya? Nah, terus kemudian lebih pendiam lagi. Mungkin kita nggak ngerti karena menurut saya sih memang pendiam. Tapi Pak Purwa pasti tahu. Ini beda pendiamnya. Diajak ke kamar. Mah, mau ganti tas baru mah? Gitu. Misal ya Pak. Terus jadi ngerti gitu. Nggak perlu ngomong. Bugem nggak usah ngomong. Kadang Pak Gem langsung peluk Bugem. Akan bilang semua akan baik-baik saja. Padahal Bugem gak cerita apa-apa. Kenapa bisa begitu dekat? Karena punya hubungan karib. Betul gak? Ya kan? Kenapa perceraian terjadi? Karena di keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Semua udah, makanya kan baca dong pikiran saya. Family, pasangan kita itu kita bukan cenayang. Ya, jadi nggak akan bisa baca pikiran. Jadi dibicarakan baik-baik, ya. Nah, ini yang pertama Daud. Kenapa Daud? Bagaimana Daud mengatasi masalahnya? Saya katakan bahwa baca family sampai saat terakhir, Daud itu harus merebut kembali, ambil lagi rakyatnya beserta istrinya. Itu nggak mudah.
Daud kehilangan jejak, kemana? Cari di mana? Nggak dapet. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan, ada orang Mesir sakit dibuang sama Tuhan, yang dibiarin diletakin mati di jalan. Datang rombongan Daud, dikasih makan, seger lagi. 3 hari 3 malam nggak makan. Dan dia kasih tahu di mana tempatnya. Apakah itu kebetulan? No. Tuhanlah yang menciptakan kebetulan-kebetulan itu. Apakah family kebetulan ada di sini? Kapas bukan ulang tahun? Enggak. Tuhanlah yang buat family ada di tempat ini. Daud beri perintah nih. Daud lakukan apa nih? Pada waktu belum mulai, Daud udah diserang. Dari rakyatnya yang nangis. Mereka nangis sampai suaranya gak kedengeran lagi kan. Udah capek nangis karena semuanya pergi. Aduh, anak saya gimana? Istri saya gimana? Kan saya mengabdi kepada negara. Kok bisa begini Tuhan? Wow, disalahin. Yang paling cocok penyebab utamanya adalah Daud. Daud mulai bilang, dia ingat Tuhan yang dia sembah pernah menolong dia berkali-kali. Daud ingat Tuhan yang dia sembah pernah membantu dia sebagai gembala, mematahkan mulut singa. Daud ingat Tuhannya luar biasa. Daud gak bisa bilang, hei aku juga sedih, aku juga perlu dihibur. Daud gak ada waktu, semua orang gak ngerti perasaan Daud. Dia langsung bilang kepada Abiathar bin Abimelek, bawa efod itu kepadaku. Efod itu lambang untuk keimaman ya. Kemudian apa yang Daud lakukan family? Daud bertanya kepada Tuhan. Pada waktu masalah begitu berat Daud hadapin. Daud gak cari orang pintar. Daud gak telepon para imam. Daud gak lakukan semua itu. Daud langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Wow. Family, kalau engkau dan saya menghadapi begitu berat masalah, dia hanya sejauh doa. Bukan lagunya begini, aku jauh, engkau jauh, enggak. Aku dekat, engkau dekat, Tuhan kita enggak kayak gitu. Yang benar begini, aku jauh, engkau dekat gitu. Ya, Tuhan itu setia, kita lah yang enggak pernah setia. Maka lagu tadi kan Kobrai bilang, dia hanya sejauh doa. Bukan cari kamar doang, enggak. Pada waktu engkau bilang, Tuhan udah jatuh tempo nih Tuhan. Apalagi nih Tuhan yang harus saya lakukan Tuhan. Masuk dan berdoa. Engkau gak bisa ngomong apa-apa. Pada waktu anakmu mengalami begitu banyak masalah sebagai ibu. Gak bisa lakukan apa-apa bu. Family berdoa. Masuk kamarmu. Sebut namanya. Bilang sama Tuhan. Jadikan anak-anakku anak yang beruntung. Dan Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan melihat hati yang hancur. Karena Mazmur berkata Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Yang hancur hatinya. Mungkin kita gak bisa berdoa dengan kata-kata yang manis seperti Kobrai ngarang lagu yang tadi itu pasti lagumu ya. Yang terakhir ya kan. Itu bagus banget. Nanti habis khotbah ini yang itu ya. Itu bagus banget kata-katanya sampai aduh kayaknya dalam gitu. Mungkin kita gak bisa seperti Kobrai. Tetapi engkau hanya bisa nangis. Family, pada waktu engkau menangis, air matamu menetes satu-satu. Tuhan tampung dalam kirbatnya. Dan air matamu akan mewakili engkau bercerita kepada dia. Tuhan tahu. Gak perlu engkau bicara. Tuhan pernah menjadi manusia, ingat itu. Dia pernah menjadi manusia seutuhnya. Dia pernah dihianati. Betul gak? Sama siapa? Orang terdekat. Semakan seminum satu meja. Dijual dengan harga yang sangat murah. Kalau Tuhan Yesus itu manusia, perih hatinya. Dan waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Bahkan keringatnya menjadi seperti tetesan darah karena saking takutnya. Yesus gak takut mati, tetapi Yesus takut terlepas hubungannya dengan Bapa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Betul gak family? Di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa. Kita ini bisa pintar-pintar, kita tetap bodoh.
kita tetap perlu Tuhan yang besar. Itu sebabnya Daud seorang raja, dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus kejar? Tuhan, kejar apa enggak nih Tuhan? Ya kan, kejar kata Tuhan. Sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan engkau akan melepaskan tawanan. Terus Daud bilang gini, Cius, serius nih Tuhan? Begitu? Enggak. Daud tahu dia karib dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang, kejar Daud. Daud kejar. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan gak pernah bohong. Family, kalau dulu Tuhan tolong engkau dan saya menghadapi begitu banyak masalah. Kalau sekarang kau masuk dalam badai, percayalah ada pelangi selesai ini. Ketika Daud tertimpa masalah, dia gak mengandalkan kekuatannya. Dia raja loh. Dia akan marah-marah, wah saya raja nih. Penggal kepala mereka semua. Nyala-nyalain raja. Gak. Daud gak mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak cari bantuan orang lain. Daud tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Daud cari Tuhan. Kalau family datang di sahabat saat ini, itu karena family tahu, family perlu Tuhan. Betul gak? Coba lihat kiri kanannya gitu. Orang-orang yang perlu Tuhan. Dan sedang mencari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Daud lakukan? Yang pertama apa tadi? Mencari Tuhan ya. Yang kedua apa? Hidup dalam tindakan nyata. Nah, Daud itu ketemu kan? Ketemu sama orang yang musuhnya Mesir. Family, kalau engkau ketemu orang yang pernah mengkhianati engkau, yang pernah buat engkau pahit, yang pernah membuat rusak keluargamu, dan tiba-tiba engkau lihat dia tergeletak, kita ngapain family? Syukur ya. Nggak mati juga bagus gitu ya. Ya kan? Enggak, saya tahu di sini enggak. Di luar sono tuh, yang belum kenal kasih Tuhan. Pasti begitu. Tetapi saya tahu family di sini enggak. Daud, dia tahu nih. Kamu dari budak mana? Maka Daud tanya, kamu budak mana? Karena Daud tahu ini bukan orangnya Israelnya, budak ini. Itu nah Daud tanya, kamu budak dari mana? Dan kemudian kasih makan, kasih minum. Wow, luar biasa ya. Kenapa Daud bisa begitu? Karena Daud punya hubungan dekat dengan Tuhan. Family, berdoa mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihani diri. Kadang kita begini loh. Aduh Tuhan, kasihani saya. Aku merasa orang termiskin di dunia gitu. Jadi mengasihani diri. Tapi dengan berdoa kita tidak lagi fokus kepada masalah kita. Dengan berdoa kita fokus kepada Tuhan yang besar. Engkau dan saya punya Yesus yang dahsyat. Engkau dan saya punya paket luar biasa namanya Yesus. Dia bukan hanya Tuhan, dia sahabat, dia orang tua, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan tahu punggungmu gak kuat. Tuhan tahu hatimu rapuh. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Kalau rasa nih, semua udah meninggalkan. Suatu hari beberapa puluh tahun yang lalu, karena udah agak lama ini. Saya ditinggalkan, begitu banyak orang yang saya kasihi. Bahkan sahabat yang saya mati-matian bela pun meninggalkan saya. Saya sakit, saya blooding. Setiap saya berdiri maaf bicara, darah keluar. Semangkok-semangkok. Stresnya luar biasa. Dan saat itu saya tidak bisa cari siapapun. Tidak ada yang saya bisa mencari bantuan. Karena orang sahabat yang paling dekat saya sudah pergi semuanya. Yang saya lakukan adalah masuk ke gereja. Gereja saya kebetulan di atas. Saya naik pelan-pelan. Di tangga saya merangkak. Karena kalau saya banyak gerak, darah keluar terus. Saya tiarap. Saya bilang begini. Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Sembuhkan saya Tuhan. Apa aja yang Tuhan mau ambil. Ambil semua. Kalau itu membuat saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya udah gak bisa punya siapa-siapa. Kepintaran saya, ngatur olah apapun, udah gak berlaku saat itu. Dan saya datang kepada Tuhan. Ku datang pada salib itu,
ku ingat cintanya Tuhanku. Saya bilang, cuman tinggal Tuhan nih Tuhan. Semua udah pergi nih Tuhan. Tinggal Tuhan nih. Iblis bener loh. Saya kayak gini. Tuhan juga gak mau malu gitu. Saya bilang gak apa-apa deh Tuhan. Tuhan kamu juga gak apa-apa. Tapi saya mau tetap seperti perempuan pendarahan itu. Akan kejar Tuhan terus. Dan saya percaya akan ada mukjizat buat saya. Terus. Dan itu gak mudah betul. Tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah masalah hidupnya. Ini gak gampang family. Betul deh saya bilang. Kenapa? Kalau engkau gak terbiasa ngerti arti doa gitu loh. Doa itu bukan cuman Bapa kami di surga dikuduskanlah namamu datanglah. Udah apal Bu, udah apal. Udah apal Pak Gem, udah apal. No, bukan itu. Kalau engkau gak mengerti arti di setiap kata-katanya. Engkau gak menghidupinya. Engkau menjadi orang Kristen yang katanya. Begitu ada masalah engkau pergi. Begitu ada tawaran lebih menarik engkau pergi. Dan engkau tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dengar ini baik. Orang yang hidup dalam doa. Orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan. Itu memperlakukan apapun. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Even dalam pekerjaan. Saya berjualan asinan Bang Adil. Itu saya melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang capek. Kadang lelah. Tapi saya tahu itu berkat yang Tuhan akan berikan melalui. Saya berjalan, saya tidak mau dicap, wah gembala, pendeta nyari proposal buat ini tuh enggak. Itu mempermalukan Tuhan yang besar. Itu mempermalukan Bapa saya yang dahsyat itu. Itu mempermalukan Dia. Dan saya melakukan bagian saya, apa yang harus saya lakukan? Awal-awal ngerintis 10 bungkus doang. Kan saya udah pernah cerita, kemarin lebaran nembus setiap hari 500 bungkus. Semua karena Tuhan. Berjalan bertahun-tahun. Makanya saya encourage UMKM sekarang. Karena saya pernah ada di sana dulu. Bukan karena hebat saya. Semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi family kalau engkau sekarang masuk dalam badai. Mungkin saat tiba-tiba dapat cerita yang gak enak. Dan engkau harus memutuskan sesuatu. Ingat ada siapa? Ada Tuhan. Masuk dalam kamarmu. Berdoa teriak. Yang ketiga dan yang terakhir. Hidup dalam semangat membara. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Terjadi nggak kemenangan? Jadi terjadi kemenangan. Ya, jadi Daud mengalami kemenangan karena dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Ada nggak waktu Daud ngejar kan, ketemu budak, ada masalah nggak tadi kita baca? Ada kan? 600 ada beberapa mundur kan? Udah capek apain sih? Nggak bener nih, udah capek. Jangan ikut-ikut Daud deh, pemimpin nggak bener tuh. Bener nggak? Ada pasti nyalain begitu. Daud bilang yang mau nggak ikut nggak apa-apa, tinggal di sini saya akan tetap berangkat. Daud gak peduli mau berapa banyak ikut bersama dia. Asal ada Tuhan buat dia. Daud gak peduli bagaimana orang menilai dia. Yang dia tahu Tuhan tahu hati dia. Kita gak perlu dan susah-susah membenarkan diri kita. Kalau kita benar, kebenaran hanya perlu waktu bukan pembelaan. Jadi jangan biarkan kesulitan membuat kita menyerah. Betul family? Terus kita gak mau berusaha. Ya kan, Daud kalau gak berusaha gimana tuh? Gak jadi dilepasin. Daud ikut nangis sama rakyatnya, ngejerit-jerit gitu. Kayak gak punya Tuhan kan. Ada masalah kan murid rakyat gitu, sampai gak bisa ada suara lagi. Gak bisa nangis lagi, air matanya udah habis. Gak bertindak, tetapi Daud bertindak. Daud gak menyerah, dia berjuang. Maksimal loh. Sehari penuh, tadi kita udah baca kan. Dari pagi-pagi sampai malam sampai besok lagi. Daud gak ada capeknya. Daud berjuang. Daud maksimal melakukannya. Karena dia tahu Tuhan udah memberi kemenangan buat dia. Ya kali Tuhan juga ikut. Ayo perang Tuhan, malaikat saya males. Ya enggak lah. Tuhan tiba-tiba dapat duit jatuh dari langit duduk gitu. Ya enggak. Family. Kalau engkau mau diberkati ya kerja. Kalau sekolahnya mau bener nilainya bagus ya belajar lah. Mana ada tiba-tiba A, B, C,
Bebe nggak bisa lah. Mana ada yang kayak gitu. Tuhan kita nggak seperti itu bukan? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita apa? Kerja dong. Kerja mau gaji naik, kerja yang males-malesan. Izin ada aja urusannya. Saya tuh punya karyawan begitu tuh. Baru berasa punya karyawan, pegel juga ya. Udah saya kesel-kesel, saya pecat-pecatin aja lah. Enggak, masa family percaya saya begitu. Enggak lah, paling saya cuman tarik napas, hembuskan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini mesti diapain ini ya? Gitu. Ntar kalau saya ngomong, katanya pendeta nggak punya kasih. Kalau saya nggak ngomong, saya pegel Tuhan. Gitu. Saya asik-asik aja sama Tuhan begitu ya. Tapi Tuhan bikin apa? Dia ngundurin diri. Ya udah aman dah kalau begitu dah ya. Gitu. Jadi family di tempat ini, kok saya udah gak kerja, saya ibu rumah tangga. Woi, ibu rumah tangga juga kalau gaji orang ART juga mahal. Ya kan? Jadi Bu, yakin kalau engkau juga berharga, bisa menghemat uang. Coba kalau harus bayar pembantu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud gak males, Daud raja. Bisa males gak? Boleh dong. Orang dia punya semuanya. Tapi Daud mengerjakan bagiannya. Perang-perang, kerja-kerja. Jangan ngimpi di siang bolong. Tiba-tiba dapat pangeran dari luar sana. Kan? Ngelamar kita. Gitu. Terus kemudian kita hidup bahagia selama-lamanya. Nggak ada itu. Ya, kita harus kerja. Setuju dengan saya? Oke. Ternyata masih ada yang keempat. Dan ini saya pastikan ini yang terakhir. Hidup dalam kasih dan pengampunan. This is a very important thing. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi ada pasukan yang sisa kan. Dan kemudian mau diapain nih? Udah bantai aja. Daud bilang jangan begitu saudaraku. Daud hidup dalam kasih dan pengampunan. Dengar baik ini family. Kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, maka enggak ada sakit hati di sini. Enggak ada akar pahit di sini enggak ada. Enggak ada dendam. Engkau ingat dosa salah suami nih, biasanya perempuan ya, kita perempuan nih. 5 tahun yang lalu paham. Suatu hari lagi 10 tahun yang lalu, mundur lagi aja 10 tahun yang lalu. Masih sangat muda kita jalan dengan suami. Baru pengantin baru. Gandeng-gandengan jalan. Terus tiba-tiba kesenggol pundaknya sama cewek gitu. Ceweknya aduh. Cewek seberangan gitu. Kemudian suaminya bilang, maaf mbak, gak apa-apa mbak. Gak apa-apa ya mbak ya. Dipungutin, gak apa-apa mbak. Istri melihatin. Oh, itu diingat tuh sampai selama-lamanya. Jadi kalau lagi jalan, udah 5 tahun berjalan. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa mbak. Gitu. Bahkan kadang kalau udah kesel nih, gak pulang-pulang. Kemana aja sih pak? Gak apa-apa mbak, gak apa-apa mbak. Gitu. Pasti ingat tuh ceritanya. Gak ada yang mengalami itu ya. Ini kan cuma cerita. Jadi family, itu kenapa jadi kita nggak enak hidup kita. Jangan ingat-ingat apa yang kesalahannya sudah kita ampuni. Dulu nggak usah. Tuhan ada sekarang dan ke depan. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Haleluya. This is the last slide. Ya, selanjutnya yang paling terakhir. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Kan pilihan. Betul nggak? Mau mengampuni atau mau marah? Pilihan. Kayak saya tadi. Bingung gitu, mau gimana ya Tuhan. Gitu. Jadi banyak orang yang buat kita kecewa. Ada nggak family di tempat ini yang nggak pernah ngerasa kecewa? Coba saya lihat dulu. Nggak ya, nggak ada ya. Ada ya. Kadang-kadang kita main mabar aja kan. Mobile Legend gitu kan. Kadang-kadang di-cheatingin sama temen, kesel, kecewa gitu. Oh jangan mabar sama dia lagi deh, curang. Kecewa itu, pasti semua udah ngalamin itu. Terutama saat kita hadapin masalah. Kan saya udah bilang sama teman-teman saya. Yuk kalau mau hitung temen, jangan lagi banyak uang. Yuk hitung temen, pada waktu yuk lagi banyak masalah. Hitung teman berapa gampang. Disitulah teman-teman yang Tuhan izinkan ada buat engkau. Tuhan yang screening semuanya. Ya. Tapi kalaupun nggak ada, ternyata nggak ada. Kosong. Ternyata teman-teman kita cuma nempel doang sama kita, kagak nyangkut gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting masih ada Tuhan. Dan kita hidup mengampuni. Jangan gini, awas ya. Bentar loh. Minta tolong, gua nggak akan tolongin. Jangan. Kalau kita bisa tolong aja, cuman belajar pinter. Kebanyakan kan kita apa aja buat nolongin teman kasih kan. Sampai kadang-kadang anak suruh ngalah buat temen gitu, kasih. Kadang-kadang bukan di sini sih, saya pengalaman di mana-mana. Nah, itu nggak boleh.
Yang penting adalah bagian budget yang ada. Dan kalau ini teman jadi ngerti bagiannya. Itu khotbah yang lain aja. Ini bagian kita adalah doa. Ya family? Paham? Jadi saat ini kita belajar seperti Daud. Daud dalam keadaan yang sangat amat terjepit habis. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, gitu suara suamiku nih. Ayo bang nyanyi bang. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Masih bisakah family berkata seperti itu? Pada waktu keadaan morat-marit, pada waktu pekerjaan, usahamu, hancur-hancuran, keluargamu juga berantakan. Engkau masih bisa berkata, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Daud melakukan itu loh. Daud bisa nyalain Tuhan. Tuhan, gimana nih? Kan saya dipilih Tuhan. Kok begini? No. Daud memilih menaruh kepercayaannya lebih kepada Tuhan. Baca ayat yang tadi. Dan Daud menaruh percaya kepada Tuhan lebih. Caranya gimana? Doa. Jadi kalau nanti konseling nih, youth nih, sama kakak pembina bilang berdoa, males. Curhat sama dia mah berdoa mulu. Emang ongkos transport bisa diganti sama doa? Bisa dong. Jadi doa ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus yang baik. Kami gak minta masalah hidup kami hilang Tuhan. Kami hanya minta beri kami kekuatan. Bagai burung raja awal yang semakin kuat di tengah badai. Sayap kami menjadi kuat Tuhan. Kaki kami menjadi kuat Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan. Di tengah badai yang harus kami jalani. Di tengah kegelapan jalan yang harus kami jalani. Kami percaya pasti ada pelangi sehabis badai. Kami percaya akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sabat ini kami juga bersyukur buat Bu Gembala yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Penyertaan Tuhan yang dahsyat di tahun berjalan yang lalu. Kalau lalu Tuhan tolong untuk tahun-tahun selanjutnya. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan terus menyertai Bu Gembala kami Bapak. Beri hati yang kuat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kami semua yang hadir pada sabat ini Tuhan. Kami tahu Roh Kudus mengajarkan kami bagaimana kami berdoa. Bagaimana kami harus menaruh percaya kami penuh kepada Tuhan. Dan hidup kami, nafas kami adalah doa. Berkati OCC Tuhan. Berkati tempat ini menjadi saluran berkat. Kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan Tuhan. Berkati Purwadika Bapak. Usaha ini Bapak menjadi alatmu untuk memenangkan juga banyak jiwa dan melihat Tuhan Yesus dalam usaha ini Tuhan. Berkati Pak Purwa juga Tuhan, agar Pak Purwa juga Tuhan beri hikmat, terobosan-terobosan baru boleh dialami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan ku yakin Engkau setia.